Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 7 Agustus 2025, hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe lagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain. Oke, jadi di sini kalau kita lihat ya pergerakan XAUUSD kemarin itu, kalau ada yang ingin buy, ini kan saya udah bilang kalau misalnya harga masih bisa bertahan di 66 sampai 62, dan juga di sini adalah fair value gap terakhirnya, ya kan. Jadi kalau misalnya kemarin ada yang nge-buy sekitaran 60 dan 59 itu ya silakan sih ya. Kalau ada yang ambil buy di sana, cuman saya pribadi tetap tidak mau ambil buy dulu, walaupun ini masih tendensinya adalah lebih menarik untuk di buy sebenarnya ya. Cuman saya pribadi untuk menarik di buy adalah saya prefer masih untuk nge-buy di sekitaran 34 dan sebagainya di bawah di sini. Nah, sekarang bagaimana untuk di XAUUSD? Apakah kita bersiap untuk ambil buy, sell dan sebagainya? Oke. Tapi sebelum itu ya, kalau kita lihat dari segi fundamentalnya, jujur ya, dari kemarin saya kan kurang enak badan ya, kena flu, kemudian demam sedikit. Dan di sini Trump ada aja gebrakannya ya. Jadi kemarin itu ya ada kemungkinan ada tarif tambahan ya, kemungkinan ada tarif tambahan untuk Jepang. Kemarin tadi pagi saya ada baru baca Jepang kemungkinan bakal dikenakan tarif lagi sebesar 15% tambahan ya. Tambahannya bakal kena 15%. Kemudian untuk India katanya bakal kena tambahan 25% karena akibat masih memesan oil dari Rusia. Kemudian 100% tarif untuk chip dan semikonduktor. Kemudian apa lagi kemarin tuh saya ada baca ya, masalah Swiss dengan Amerika kemarin katanya tidak ada deal ataupun tidak ada agreement masalah kemarin. Kemudian apalagi ya kemarin itu banyak banget sih, saya pusing saya ngelihatnya kemarin itu nih apa sih gitu ya. Tapi singkatnya sih begitu ya. Kemudian nah ini ya bakal dikenakan tarif tambahan 15% untuk Jepang. Kemudian barusan itu adalah Cina katanya bakal kena tarif tambahan lagi jika misalnya China itu masih dalam hal impor minyak dari Rusia. Karena ingat ya, untuk dari segi Amerika dan Rusia sekarang itu rada sedikit memanas lagi karena sekali lagi antara Rusia dengan Ukraina maunya Trump itu kan ada gencatan senjata ataupun damai gitu kan. Nah, diberikan batas waktu untuk gencatan senjata adalah sampai besok hari Jumat. Nah, kita tidak tahu apakah dari pihak Rusia ataupun Kremlin ini bakal bisa memberikan suatu hal tertentu. Apakah mereka setuju atau enggak? Saya rasa sih agak berat untuk setuju ya. Cuman let's see, kita lihat nanti bagaimana situasi dan juga perkembangan dari kedua negara tersebut. Yang pastinya dari segi tarif, update-nya adalah tarif yang baru bakal dikenakan adalah dari segi chip manufacturer dan juga dari segi semikonduktor. Jadi otomatis yang kayak Nvidia, Apple, AMD gitu semuanya kemungkinan bakal berefek, bakal kena juga. Dan ya kita tahu rata-rata kalau dari segi chip dan semikonduktor itu bakal diekspor ke China. Jadi kalau China juga bakal melakukan hal yang sama untuk retaliate ataupun pembalasan, kita nggak tahu lah ini. Benar-benar saya tuh kemarin lihat beritanya itu, wah ini saya udah rada kurang enak badan gitu kan. Kemudian ada beritanya yang campur aduk, wah itu saya bikin rada bikin sakit pala sih. Dari yang sebelumnya sakitnya itu cuma pilek dan juga meriang gitu kan, tiba-tiba ada unsur sakit kepala nih dikit nih di kepala nih ya. Jadi dari segi fundamental ini beneran bikin kacau ya, beneran bikin kacau banget nih. Dan itu terrefleksi di gerakan XAUUSD. Ya udah, kalian bisa lihat sendiri ini gerakan XAUUSD maunya kemana ya. Jadi kemarin marketnya turun sampai ke 58 ya, 58, 57 ya, 58, kemudian naik lagi sampai 79,
kemudian turun lagi sampai 65 tadi pagi, udah ini begini lagi marketnya. Ini kalau dilihat apakah kejebak marketnya, ya bisa saya katakan kejebak dari harga 3385 ataupun supply H4-nya itu sampai ke support H4 juga yang ada di 3350. Jadi di sini ya ini ada susah sih yang bisa saya bilang ya, mau kemana ini XAUUSD-nya ya. Nah, untuk hari ini ya, hari Kamis, kita nanti malam ada berita unemployment claim ataupun tingkat pengangguran mingguan seperti biasa, yang dimana nanti malam diperkirakan tingkat penganggurannya akan naik sedikit dari 218.000 ke 221. Dan nanti malam coba kita cek ada nggak beliau ngomong lagi ya, Trump itu nggak ada sih, cuma ada member Bostik doang yang bakal ngomong nanti malam. Iya, nah nggak ada sih ya, nanti malam tidak ada, cuma ada initial jobless claim. Continuing jobless claim diperkirakan akan naik, sisanya ini ada bill auction. Oke, itu doang. Sementara ini sih cuma itu doang ya. Yang lebih diperhatikan cuma ini doang sih, unemployment claim doang sih ya. Sisanya sih nggak tahu, tiba-tiba beliau ada ngomong lagi ya kan, kita tahu lah Bapak Presiden Amerika gitu kan. Maunya gimana nanti malam kita nggak tahu. Oke. Sebelum saya lanjut, di sini seperti biasa jika kalian ada yang mau ikut untuk webinar Golden Entry, yaitu strategi scalping gold yang siap pakai, yang dimana di sini akan dilaksanakan minggu depan tanggal 15 Agustus, dan dimana di dalam materinya tersebut akan dibagikan ada indikatornya yang bisa digunakan, karena sekali lagi data yang akan diberikan ataupun edukasi dan strategi yang diberikan nanti tanggal 15 Agustus itu adalah data yang valid, data yang sudah melalui uji backtest. Jadi otomatis kalian bisa melihat sendiri nanti bagaimana performanya dari strategi scalping menggunakan indikator yang bakal disiapkan nanti tanggal 15 Agustus ya. Jadi kalau sekiranya ada yang mau join, silahkan langsung ke kolom deskripsi atau enggak di pin komen yang ada di bawah untuk ngisi form yang ada di link tersebut. Oke? Ingat, ini tanggal 15 Agustus, jangan sampai telat ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Oke, sebelum saya ke technical, ya di sini saya buat pengumuman juga nih. Jadi di sini ya, Amandana dan saya pribadi dan juga di teman-teman di Amandana di sini sebenarnya bukan masalah kita itu, ini out of topic sedikit ya. Jadi mungkin kalau kalian mau skip 5 menit atau enggak ya sekian menit boleh lah. Jadi di sini saya dan teman-teman di Amandana itu bukannya tidak mau menanggapi pertanyaan kalian seputar misalnya ada yang nanya dapat sinyal enggak, kemudian grupnya gimana dan sebagainya, itu masih bisa kita dan juga admin dan juga teman-teman yang lain itu masih bisa jawab, masih bisa memberikan jawaban yang oke lah. Cuman ya, kalau kalian menanyakan konsultasi itu juga masih boleh kalian tanyakan. Ya, kalian masih boleh tanyakan. Hanya saja asalkan konsultasinya itu tidak berbentuk seperti ini. Di sini saya bukan menjudge masalah kalian ataupun teman-teman atau enggak saudara kalian yang semisalnya ada yang ikut trading dalam hal platform seperti ini. Ingat, ini platformnya tidak salah, brokernya tidak salah, hanya saja kalian di sini yang tidak siap untuk melakukan trading dalam platform tersebut, ya. Karena kalau menggunakan platform di sini itu bukanlah platform MetaTrader. Ini adalah platform dari broker itu sendiri, yang dimana ini adalah broker lokal biasanya, ya kan. Jadi kalau kalian datang dan nanya ke admin, ke CS gitu kan, tanya bagaimana sebaiknya open posisi dari yang sudah terjadi ini contohnya ya. Ya, saya pribadi pun dan teman-temannya juga agak susah bilangnya gimana ya, karena ini saya pernah masuk seperti ini soalnya. Karena open lot yang kalian buka itu otomatis satu. Kemudian ya bagaimana tidak ada SL-nya, kemudian ini langsung ibaratnya ini tradingnya kayak sistem multilateral. Jadi
Kalau yang trading pakai MetaTrader, pakai TradingView dan seperti ini, itu konsepnya lebih ke bilateral. Terus kalau kemudian kalian tradingnya kayak seperti ini seperti konsepnya adalah bilateral. Ya, bukannya salah, enggak. Hanya saja kalau kalian itu mau trading kalau kalian mau trading dengan konsep seperti ini, kalian harus paham dulu tradingnya itu seperti apa cara kerjanya. Ya, kalau kalian masih tradingnya pakai MetaTrader, ya mungkin itu bisalah kita bantu sedikit untuk misalnya nanti close posisi di mana misalnya kalian ada ada floating loss gitu kan. Nanti kalau hedging di mana dan sebagainya mungkin kita bisa bantu jawab sedikit gitu kan, walaupun tidak bisa benar juga ya kan. Tapi kalau sudah platformnya kayak begini ya, saya sorry to say banget, dan juga di teman-teman di Amandana itu kita tidak bisa memberikan respon yang gimana ya, tidak bisa, karena sekali lagi ini lebih konsepnya kayak sistem multilateral. Jadi saya pribadi sih agak berat untuk memberikan jawaban jika semisal teman-teman ada trading dengan menggunakan platform seperti ini. Dan lagi, ini platformnya nggak salah, brokernya nggak salah, hanya saja kalian yang ikut ke dalam sistem trading yang seperti ini itu at least kalian harus mengerti ya, harus mengerti, karena konsepnya yang trading dengan platform tersebut dan dengan MetaTrader itu cukup berbeda ya. Satu multilateral, satu bilateral. Jadi silahkan kalian Google itu apa itu multilateral dan bilateral. Setelah kalian paham baru kalian ya tentukan sendiri mau pilih yang mana gitu kan. Jadi sorry to say banget ya jika misalnya kalian ada yang trading dengan menggunakan platform tadi, kalau kalian tanya ke kita, jujur agak susah kita jawab. Mungkin dari kita mungkin saya hiraukan sih, mungkin saya bisa bilang saya hiraukan sih pertanyaan kalian di situ. Agak susah sih sebenarnya, jujur ya, jawabnya agak susah. Karena di sana kayak multi, ya kan? Open satu, ya udah harga langsung kena sekarang di sana. Terus nanti kalau open hedging ya bisa aja sih open hedging, cuman kan kita nggak tahu berapa nanti kapasitasnya, lotnya itu harus satu gitu kan. Wah itu udah nggak nyampe lah pokoknya ya. Bukannya nggak nyampe, cuman ya agak susah gitu loh. Itu aja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini yang nonton ataupun kalian punya saudara yang tradingnya itu kayak begini ya, sekali lagi ini bukan salah, hanya saja dikasih tahu dan dipahami, dikasih tahu mereka ya. Ingat, itu sistem tradingnya berbeda dengan sistem trading yang biasanya ada di YouTube, di TikTok, IG dan sebagainya. Itu sistemnya berbeda. Jadi kalau mau yang sama, carilah yang menggunakan MetaTrader, entah MetaTrader 4, mau itu MetaTrader 5, atau kalian mau langsung trading di TradingView ini juga boleh. Nah kalau udah kayak begitu, itu baru namanya konsepnya sama. Oke, sekali lagi ini bukan salah platformnya, itu bukan salah brokernya, hanya saja kalian yang belum mengerti sistem tradingnya aja. Oke, jadi kalau kalian punya teman yang trading dalam platform seperti ini tadi, minta tolong dikasih pengertiannya. Oke, nah sekarang kita ke analisa teknikal. Ini jujur sih nggak ada yang bisa saya update sih dari segi teknikal ya. Ya gimana ini? Kemarin saya kira itu marketnya bisa melakukan sweep low ya kan sampai ke 49, 44, kemudian kena change of character 34, kemudian lanjut terbang. Ya nggak bisa sih ya, nggak bisa seperti itu ya, gimana dong ya. Terus dilihat kalau hari ini kalau kemarin apakah ini bearish engulfing? Ya secara bodinya iya engulfing, bodinya doang engulfing, tapi dari segi proporsi 100% candlenya ini bukan termasuk kategori engulfing. Apakah ini termasuk kategori inside bar? Enggak juga, karena body dari tanggal 15 Agustus itu lebih kecil dibandingkan kemarin tanggal 6. Jadi apa ini? Ya, ini enggak ada pola apa-apa sih ya. Jadi untuk sekarang sih dari segi teknikal saya masih prefer untuk ambil sell sebenarnya ya. Cuman menurut saya kalau sudah berhari-hari ya, saya prefer itu sell dari hari Senin kalau nggak salah ya. Senin, Selasa, Rabu saya prefer ambil sell. Nah, sebentar, dari hari Senin kayaknya ya. Senin ya. Ya, Senin ya bener. Senin saya prefer untuk ambil sell.
Ingat Senin ini kan belum terjadi ya kan. Senin saya masih prefer ambil sell, Selasa juga sell, Rabu masih sell. Nah sekarang sudah hari Kamis nih, sudah 3 hari berturut-turut saya prefer sell, cuman harganya nggak mau turun-turun nih. Nah ini sedikit dilema nih untuk saya pribadi ya. Jujur saya sudah tidak ada open posisi lagi ya, belum ada open posisi baru ya. Kemarin kan sudah saya bilang saya ada open posisi di 3380 ya, 3380 di sini. Dan saya sudah close juga parsial di bawah 70 ya. Dan ini marketnya ketika naik lagi kemarin malam ya sudah SL plus. Jadi untuk sekarang saya belum berani untuk nambah open posisi karena dari hari Senin, Selasa dan Rabu saya prefer sell, marketnya nggak mau turun-turun. Jadi gitu ya. Jika analisa kalian benar, tapi selama berhari-hari itu marketnya tidak memberikan gejala turun gitu kan, ya udah mungkin kalian bisa stop dulu ya. Mungkin bahasa kasarnya egonya mungkin bisa agak dikurangi ya kan. Kayak saya pribadi kan ego saya adalah ini turun sampai 34 baru enak buat ngebuy. Tapi dengan kondisi sekarang sudah di hari Kamis ya, sorry bukan hari Rabu, hari Kamis bahkan ya. Kan sudah hari Kamis, sudah 3 hari gitu kan. Marketnya nggak turun-turun. Ya bagaimana? Kita kan tetap harus beradaptasi. Kalau udah kayak begini, skenario-nya yang mungkin terjadi adalah kita bisa untuk ambil buy di atas resisten kayak sekarang jika misalnya marketnya breakout ke atas. Ya. Karena kalau dilihat dari segi stokastiknya ini sudah flat menghadap ke atas ya, bukan flat dalam artian diem di tempat ya. Ini flat menghadap ke atas semua dengan range yang ataupun dengan jarak yang bisa dikatakan cukup oke lah, antara 61 dan 50, tidak terlalu jauh ya kan. Jadi dari segi stokastiknya sendiri ini konstan, dia bergerak naik, sekarang sudah di atas 50 keduanya. Kemudian dari segi RSI ini masih flat. Ini baru definisi flat ya. Dia berusaha untuk naik di atas 60, cuma ini masih malu-malu. Jadi ini beneran masih rada berat sekali sebenarnya, kalau boleh saya bilang ya. Dari segi H4 indikatornya bagaimana? Indikator kemarin secara stokastik dia ternyata itu untuk ngebuang powernya. Jadi ibaratnya kayak gas itu ya, kayak gas ini kan terus dengan kecepatan 93 km per jam. Nah lama-lama kan jebol mesinnya ya kan. Jadi gasnya itu dikendurkan sedikit ya kan, dikendurkan. Nah kalau dilihat ini kan momentumnya masih ada nih, powernya masih tinggi ya, momentum masih tinggi, cuman powernya dikurangi untuk ngambil kayak masuk ke gigi 1, 2, 3 kayak gitulah ya. Jadi ibaratnya gigi 4 gitu kan, turun ke gigi 3, gigi 2, terus itu nanti naik lagi nih bisa. Jadi secara powernya ini kemungkinan bisa naik lagi jika misalnya ini nge-cross balik naik dan didukung dengan RSI yang balik lagi naik ke atas. Ya udah, ini skenario-nya sekarang adalah bisa untuk buy di atas resisten. Nah sekarang buy di atas resistennya bagaimana? Ini kan sudah saya bilang ini adalah besar dari zona supply-nya. Dan besar dari zona area supply itu sudah dites sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Sudah dites sebanyak 3 kali, tapi marketnya itu tidak membuat yang namanya low yang lebih rendah dari 3350. Nah, kalau mau buy ekstrim adalah ini kalian bisa hiraukan besar zona areanya. Yang bisa kalian pakai hanyalah di 3385 selaku support become resistance. Kalau ada H4 close di atas 3385 berbentuk seperti ini kan lagi 7 menit ya. Ya kemungkinan sih nggak tahu deh. Nanti kalau ada H4 close di atas 3385, kalian mau ambil posisi buy, ya silakan. Kalau lebih bagusnya sih sebenarnya kalau ada close juga di atas ini sih. Di atas 3393. Kalau ada H4 close di atas 85 dan sekaligus close di atas 93 kayak begini, ya udah enak, nanti kalian bisa ambil buy dengan maksimum target sampai ke 3420 sampai ke ini ya, sampai ke area supply H4, nabrak juga daily resistance di 3434, udah bisa sampai sana. Tapi ingat ya, dalam artian kalau ini break, ini harus retest dulu, entah retestnya di mana ya, entah 93, 88, 85 lagi, kembalikan baru bisa buy. Menurut saya sih kalau ini breakout kita tunggu retest nanti bisa buy ya, dengan kondisi harus close candle gede kayak begini ya, itu lebih enak sebenarnya ya. Kemudian dari segi H4 support
Selain di bawah 3350 sih ini sudah rada nggak make sense ini soalnya. Kalau dibilang pakai di 3365 mas saya ini sudah 2 kali error nih ya. Ini soalnya nih. Ya, ini low, ini low. Jadi kita punya ya kita kalau memaksa ya, kalau memaksa sih inilah ya 3358 selaku immediate support di H4. Ingat ini immediate berarti tidak terlalu strong kecuali 3350 ya. 3350 ini baru strong. Jadi kalau dilihat 58 saya rasa itu tidak akan terlalu kuat jika market nanti break ke bawah. Ini kemungkinan langsung ke 50 sih, itu aja sih ya. Kita ke H1. Dari segi H1 kalau kita lihat ya ini sih sekarang marketnya berusaha kena area supply kecil ya. Supply kecilnya di sini. Cuman apakah supply kecilnya ini bisa untuk memantulkan harga? Nah, itu sekarang problemnya ya. Secara H1 kemarin kan saya udah buat ini ya. Ini dan juga ini selaku resistance become supportnya. Nah, resistance become supportnya di sini ternyata itu kemarin tidak terlalu di respect ya kan, breakout yang ternyata market itu lebih prefer untuk ngejar fair value gap yang ada di H1. Nah, kalau udah kayak begini sih jujur ini agak susah untuk dari segi supportnya di H1 ya. Jadi lebih baik untuk sekarang untuk support ya H1 menurut saya yang valid adalah di 66. Ini udah valid sih menurut saya di 66 nih. Adapun satu candle H1 drop turun di bawah 66,2 atau enggak 66,25 lah ya. Ya 66,2 lah ya seperti ini. Karena berdasarkan historinya ya, satu ada candle close di bawah 66,2. Ini close candle marketnya langsung jebol. Ini pas banget ya kan. Dia terbang langsung naik, dia close di bawah langsung turun, dia close di atas langsung naik. Nah, jadi otomatis di sini 66,2 bisa dikatakan valid resistance become support di H1. Nah, jadi kalau ada H1 tutup kayak begini, maka kemungkinan adalah turun sampai ke 58, nextnya turun bisa sampai ke 50. Kayak begini ya. Kalau 58 yang nggak bisa nahan, dia bisa turun sampai sini. Nah, untuk sekarang secara H1 selama market masih di atas 3366 menurut saya itu oke untuk bisa ambil posisi buy. Nah, sekarang ini kan marketnya kehalang area supply kecil sedikit nih. Nah, dengan demikian sekarang kita mengharapkan marketnya itu terjadi retracement sedikit untuk bisa melanjutkan kenaikan, dimana sekarang kita bisa ambil buy. Time frame M30, sorry H1 di sana, M30 dan M15. M15 kalau dilihat ya, wah ini nggak ada area yang bagus sih sebenarnya ya. Kalau mau sih ngetes 75 ya. Kalau mau sih ya, kalau mau sih marketnya ini ngetes ini ya. Ngetes 74 maybe ya, 74 atau enggak 75 sekitaran sana. Ini kan resisten ya soalnya nih ya, ini resisten di break, ini belum retest banget. Kemudian market sudah terbang. Ntar coba kita ya, market structure sebentar. Market structure. Oke, dia naik, turun, naik. Oke, secara H4 ini marketnya begini ya. Naik, turun, naik, turun, naik. Jadi secara H4 jika marketnya ini lanjut naik ya. Bentar, ini berapa ini? Pas 78,6 ternyata di sini ya. Ini Fibo H4 78,6. Oke, sedikit make sense ya. Sekarang kita coba ke H1. Ini marketnya sih sudah kena. Ini sudah kena 61,8 ya. Sudah 61,8 kemudian drop, kemudian balik lagi terbang.
Di sini 1272 ada di 3299. Wah, ini 3400 sih ya, nih. Kemudian 1618 ada di 3410. 3410 sih di sini ada patahan supply dikit sih, cuma ini nggak terlalu kelihatan sih. Pas ya 3410. Oke. Kalau sekarang ya, ini kan seharusnya jika marketnya break di atas level 100% berarti di atas 3390. Next terdekatnya adalah di 3399. Maka kayak tadi yang saya bilang di H4 ya kan, jika misalnya marketnya naik, tembus ya kan, tembus resisten, kemudian nabrak 1272 di 3399 atau 3400, kita melihat adanya retracement turun, terjadi pembalikan, kalian masih bisa ngebuy target sampai ke 3410 di sini. Ya, sampai ke 3410. Ntar originalnya di mana ya? Originalnya 3495. 34. Oke, mungkin ya. Oke. Berarti dari segi H1 kalau bisa sih ya, kalau dikasih kesempatan turun sampai 75. Ya itu pun kalau dikasih ya, dikasih sampai 74 75 lah. Ya pokoknya area resisten ini sebelumnya lah. Ya. Ini turun sampai sini, kembalikan, nanti baru bisa ngebuy lagi. Asalkan harga masih di atas 66 itu masih oke buat ambil buy. Santai aja ya. Kalau harga masih di atas 66 itu santai aja buat ngebuy, tapi ngebuy di sini sih kayaknya terlalu nanggung ya. Paling dekat adalah dia turun dulu sedikit ke 75 ya, 75 74 gitu kan, pembalikan, nanti kalian bisa ngebuy target ya sampai 100% nya adalah di 3390 di sini, 3390 itu. Jadi kalau kayak begini sih menurut saya ini lebih prefer marketnya belum kencang naik sih sepertinya, karena didukung dengan kebijakan tarif yang masih belum kelar gitu kan, kemudian dan sebagainya, itu udah agak susah. Dari segi trendline sih ini udah nggak ada trendline yang bisa dipakai sih, jujurnya udah nggak ada trendline. Trend apa yang mau kalian tarik garis di sini? Dari sini ke sini nggak ada, dari sini ke sini K4 juga udah lewat tuh ya, ini udah agak hancur sih. Jadi menurut saya ini udah nggak ada trend line. Jadi kalau dia mau ambil buy, antara tunggu H4 close di atas 85 dan 93, retrace turun nanti ambil buy, atau misalnya sekarang mau ambil buy tunggu marketnya kasih kita koreksi dulu ya, koreksi dulu sampai ke 75 76, nanti baru kita bisa ambil buy di sini itu ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.